Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya pertama akan kasih poin tentang tempat yang bikin kita rugi. Dua, dan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dilakukan. Jadi ini adalah dasar utama yang harus teman-teman ingat, bahwa yang pertama kita harus tahu bahwa tempat yang bikin kita rugi itu paling banyak di tren naik yang candle-candlenya dari 4 warna ini sama, berlanjut warnanya sama sampai 5, 6, 7, 8, 9 candle katakanlah. Begitu juga sebaliknya yang turun ya. Turun berurutan. Kerugiannya di mana? Biasanya kalian di sini open posisi sell, kalau tren naik sell. Nah, kalian punya emosi, kalian rugi di sini, naik lagi di sini kalian kompensasi jadi dikali 2,5 atau seterusnya, malah habis saldonya. Jadi itu yang diingat penting, bahwa ruginya di situ. Jadi kalau ini yang menjadi masuk di sini tempat yang membuat kita loss, berarti ini adalah jawaban dari keadaan trading teman-teman, bahwa rata-rata semua trader pemula itu dan yang menengah sama profesional, kalau yang nggak tahu ilmunya itu ruginya tuh rata-rata di tren gini ya, tren gini. Oke, itu yang poin pertama yang harus diketahui dulu. Kemudian karena kita sudah tahu di sini tempat kita rugi, maka antisipasi yang harus dilakukan adalah, apa yang harus dilakukan adalah saya sarankan untuk tidak open posisi di dalam keadaan tren naik seperti ini, karena kalian itu rata-rata sudah rugi di sini. Jadi tunggu candle yang nggak begini modelnya ya. Syarat untuk melihatnya tren bakal naik, lihat syaratnya ada marubojo. Marubojo itu body yang tidak punya sumbu, terus ada candle yang warnanya sama berurutan, ada 4 biji ya. Di time frame 1 menit. Selalu saya ajarkan kalian teman-teman analisis di time frame 1 menit. Jadi setelah tahu tentang itu, berarti ada 2 yang harus dilakukan. Pertama, berhati-hati. Yang kedua, saya sarankan tidak open posisi. Oke, itu dulu poinnya ya. Lalu yang harus kita ingat yang kedua adalah hukum permintaan dan hukum penawaran. Dimana kita langsung to the point, bahwa permintaan adalah tentang semakin tinggi permintaan terhadap suatu barang, maka jumlah dari barang tersebut semakin banyak jumlah dari suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut sedikit ya. Dan semakin sedikit jumlah dari suatu barang, maka permintaan terhadap barang itu naik. Begitu juga kita masukkan ke permintaan itu berdasarkan daya beli, maka di sini ada yang didasarkan pada konsumen yang benar-benar butuh barang dan juga mampu untuk membeli. Kemudian permintaan terhadap barang itu yang tidak mampu untuk membeli barang yang diinginkan, maka kita kembalikan ke konsep perdagangan saham, maka adalah terjadinya suatu grafik kenaikan grafik pada suatu candle. Ada yang disebut di mana kita kembali ke hukum permintaan tadi, bahwa tetap harga suatu barang itu tetap akan turun. Nah, ya, berarti di sini ketika candle naik, dia ada titik jenuh. Titik jenuh berarti setiap perdagangan, setiap saham bergerak dia ada titik jenuh, maka dia akan kembali lagi ke bawah ataupun turun. Yang dimana ini dimasukkan lagi ke hukum penawaran tadi, ya. Hukum penawaran adalah kebalikan dari hukum permintaan. Oke, jadi intinya yang harus dipahami untuk masuk ke hukum permintaan ini adalah, namanya suatu saham, suatu candle bergerak, dia tetap walaupun semakin tinggi, dia tetap akan turun juga. Ya, tetap akan turun. Begitupun sebaliknya, bagaimanapun candle turun, dia tetap ada naiknya. Dia ada titik jenuhnya. Nah, jenuhnya kalau dimasukkan ke dalam bentuk candle, dia kecil, mengecil candlenya. Konsepnya begini. Katakanlah orang pergi ke pasar, dia menjual suatu barang ya, atau misal rempah-rempah. Lalu kalau kita yang ke saham, ke perdagangan binomo, kita membawa uang ini asumsinya sebagai barang. Maka
ketika barang itu diminta oleh banyak orang, maka tentu penjualannya sedikit. Begitupun sebaliknya. Nah, begitu pula dengan saham mata uang ini. Jadi walaupun dia naik, grafiknya naik-naik, ada suatu saatnya dia pasti bakal turun. Dia nggak akan naik terus. Seperti itu. Jadi insipnya untuk memahami candle, kita harus ingat bahwa bagaimanapun naik grafiknya, sedang naik grafiknya, naik, pasti dia turun. Jadi kita akan bakal tahu bahwa dia mulai start di sini naiknya, dia pasti bakal turun lagi kembali. Ataupun malah lebih bawah dari yang tadi. Ini saya contohkan di sini bahwa belum masuk ya, belum bisa login. Maksud saya mungkin teman-teman sudah paham bahwa tidak ada pengertian dari sini bahwa kesimpulannya adalah tidak ada yang namanya candlestick yang terus naik terus dan tidak akan turun, pasti dia turun. Begitupun bedanya, tidak ada candlestick yang turun lalu nggak akan naik. Itu konsep yang harus kita ingat dulu, bahwa grafik tetap akan turun walaupun naiknya gimana. Oke, itu ingat dulu poin kedua ya. Oke, ini saya contohin ya. Ini di time frame 1 menit. Seperti kita lihat, saya perbesar dulu. Nah, ini yang saya maksud, bahwa ini 1, 2, 3, 4 biji candle. Itu yang warnanya sama, itu udah memberi indikasi bahwa trennya akan terus naik. Nah, di sini naik. Kalian open posisi sell biasa di sini kan? Ini setara dengan titik resisten. Kalian biasa open, oh sini sell, malah rugi. Kalian kompensasi naikkan 2,5 malah rugi lagi, naik terus. Itu yang saya maksud dari disinilah yang beginilah yang membuat kalian rata-rata sering rugi. Antisipasinya gimana? Yang penting kalian sudah lihat 4 candle gini. Antisipasinya adalah hati-hati. Kemudian yang kedua, yang perlu kalau perlu jangan open posisi gitu ya. Karena kalau teman-teman mau open posisi buy, itu ada ilmunya juga ya. Jangan sembarang kalian lihat 4 candle, oh kalian lihat oh ini tren naik terus nih. Ini ada ilmunya. Kalau body-bodinya seperti apa itu ilmunya gitu. Bodinya kayak gimana baru itu mendukung untuk terus naik gitu. Kalau yang bodinya nggak memenuhi berarti dia cuma naik sedikit kemudian bakal turun terus. Itu untuk yang ilmu tentang rata-rata yang membuat kalian rugi di poin pertama yang saya sebutkan. Kalau yang di poin kedua adalah grafik tentang hukum permintaan dan penawaran, bahwa sebagaimanapun candle grafik naik ataupun harga-harga barang naik, dia tetap ada yang namanya turun. Harga barangnya akan turun gitu. Makanya ini walaupun naik pun grafiknya pasti ada saatnya dia turun. Nah, di mana dia turun? Ini kayak sini modelnya kayak gini. Ini adalah ciri reversal kan, berarti walaupun dia naik pasti dia turun gitu. Itu anggap aja sebagai ilmu kita yang harus kita ingat, bahwa bagaimanapun candle sementara naik dia pasti turun. Contoh di sini. Di sini dia turun, naik. Nah, kita lihat dia udah kelebihan naik. Dia kalau udah kelebihan naik, bagaimanapun dia naik, dia pasti bakal turun ke sini gitu. Yang penting memenuhi ilmu candlestick. Nanti kebelakangan kalau ilmu candlestick. Cuman yang penting kita tahu bahwa bagaimanapun dia naik, dia tetap turun gitu. Itu intinya. Makanya dia geraknya gini. Naik, turun gitu. Jadi dia nggak ada yang istimewanya berkuasa untuk terus naik. Nggak ada. Dia tetap naik pun dia bakal turun lagi gitu. Itu konsep candle yang harus kita ketahui ya. Sama satu lagi, bahwa ilmu forex itu yang harus diterapkan, bahwa ilmu forex dia kalau saham sementara naik kita open posisi sell ya. Ini saham naik, sementara naik dia kita open posisi sell, pasti dia bakal turun di beberapa jam kemudian karena kita hitungannya pips. Berbeda sama yang binary option. Itu binary option enggak, dia kalau naik aja terus, kalau dia turun aja terus gitu ya. Mungkin di situ teman-teman sudah paham sedikit ya sama di situ. Ini sebagai informasi ke teman-teman bahwa ini tanggal 18 Mei ya, 18 Mei, dan di sana real akun saya itu $0 ya, supaya kalian pede ya. Ini sebenarnya tadi saya dapat hadiah dari sini, dari akun hadiah sini saya dapat $20. Ini kan yang berapa juta tuh yang sudah saya tarik, terus ini 0. Habis itu dapat hadiah dari sini $20. Saya tradingin,
kita tradingin itu dari jam berapa ya? Hampir sejam tadi saya trading. Ini kalian lihat, ini dari tanggal 18 Mei kita lihat transaksinya, biar kalian itu percaya diri gitu ya. Oke, 18 Mei tadi tuh sebelum habis pada maghrib lah saya tradingnya. Oke, tunggu ya. Oke, 17 Mei, 18 Mei ya. Oke, ini tanggal 17 Mei, ini tanggal 18 Mei. Coba bayangin teman-teman, saya cuma dari saldo $20 tuh, saya naikin tuh di 17.25. Ini profit, saya all in. Habis itu ketambahan sisa saldo tadi kalau nggak salah di sini ada sekitar $8 tambah $20 bonus. Ini saya tradingin dari angka $5 ya, tanggal 18 tadi habis pada maghrib. Ini jamnya saya tradingin pakai sistem trading tadi ya. Ini naik, saya naikin $10, $7. Transaksinya coba lihat nih, ada $7, ada yang rugi, ada yang $10, $10, rugi $1, ada sampai atas lah, naik, saya naikin 50 ya. Dan dari bonus itu coba ini saya udah tarik tadi. Nah, ini kalian lihat di sini ya, transaksi history. Saya lakukan penarikan ini, withdrawal tanggal 18 Mei ya. Ini yang dikasih bantu nih, tanggal 18 Mei ini ada $7. Ini nih sistem ya. Ini dikasih, ini tambah sana $20 dari sistem, $20 tambah 7 ya. Ini kalau kita lihat ini yang kemarin lah, ini saya ikut turnamen yang maksudnya yang udah selesai yang semalam ini. Tapi ini dikasih $7. Ini saya liatin sini deposit ya, saya nanti liatin deposit. Ini depositnya itu terakhir tanggal sini, tanggal 17. Ini deposit saya terakhir tanggal 17. Jadi sisanya sudah saya withdraw, dan di sini saya punya bonus tadi seperti yang saya bilang ke teman-teman. Dapat bonus tanggal 18 ya, $20 plus 7, $8 lah. Nah, saya transaksikan dari $28 itu, alhamdulillah dengan ilmu candle ini yang insya Allah akan saya ajari sama teman-teman supaya kalian percaya diri. Ini kan saya withdraw cuman dari tanggal 30 ya, April 30. Tanggal 30 April saya withdraw $491, dan ini yang tanggal 18 tadi. Ini penarikannya $1.000. Selesai dia. Dari $20 sampai $1.000. Jadi kalian saya minta untuk terus sabar untuk saya ajari, walaupun agak sulit ilmu candlestick ini, kalian harap bersabar ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke sistem baca candle ya. Dari sistem baca candle itu kita asumsikan dulu yang namanya body. Ada body yang panjang gini, ada yang bodinya sedang, dan ada yang bodinya tipis ya. Ini baru body ya, kita bahas tentang body. Jadi ini kalau body ini diasumsikan dia ini, kalau hijau ini, kalau kita asumsikan hijau itu dia, kita asumsikan ini baru asumsi ya, bukan berarti kalau kalian lihat candle ini kalian open posisi naik, enggak. Ini baru asumsi. Jadi ini kita jadikan dia naik, body naik. Ini juga yang seimbang kita asumsikan sebagai body naik. Yang kecil juga kita seimbangkan sebagai body naik ya. Lalu yang sebaliknya merah
kebalikan dari sini ya. Ini merah, merah, merah. Ini sama ini. Ini asumsinya turun ya. Ini sebagai asumsi turun. Asumsi body candle. Lalu habis ini kita hafal dan kita ingat. Ini bukan berarti kalau lihat body gini naik, bukan. Begitupun sebaliknya lihat body gini turun. Enggak ya. Tapi ini asumsi yang harus dihafal dan diingat. Asumsi yang harus dihafal dan diingat. Lalu asumsi kedua yang saya bilang tadi, sistem gerak forex atau saham, dia kalau naik open posisinya turun. Dia kalau naik open posisinya turun, dia masih bakal turun, dia bakal dan pasti turun. Tapi binary option, dia naik, kita open posisi, dia malah terus naik. Ini binary option, ini forex. Saya kasih tanda sama ini binary option. Binary option itu ada IQ option, binomo, olim trade, sama yang lain. Jadi ini yang asumsi yang harus diingat ya. Jangan dilupa gitu. Supaya teman-teman ada konsep yang kira-kira kalau saat trading ada konsepnya. Apa yang harus saya bawa? Ingat yang sana. Ini asumsinya naik, bodinya besar begini, seimbang naik, sama paling kecil naik, ini bodinya. Ya. Itu ingat dulu ya. Oke, teman-teman sekarang sudah tahu keadaan candle bodinya seperti ini, sama seperti ini ya. Jadi sekarang tinggal ilmunya adalah perbandingan. Nah, perbandingannya adalah kita menghitung dari body ya. Dari 3 candle itu kita hitung, misal yang kita analisis candle sekarang yang bergerak ini. Jadi kita hitung misal candle ini yang bergerak, kita hitung 3 candle ke belakang atau enggak 2. Saya saranin 2 lah. Itu kita hitung 3 lah, hitung 3 lah. Itu kita bandingin kira-kira dia masuk di mana bodinya. Kalau dia masuk misal di body besar sana, 1 hijau, ini merah ya, masuk di body besar, terus ini merah, berarti kita udah punya poin bahwa dia 2 merah 1 hijau ya bodinya. Maka kita akan hitung kekuatannya adalah ketika dia naik ya, ketika dia naik sedikit candlenya, maka kekuatannya kuat sekali di tengah sini untuk turun. Dia nggak akan cukup untuk terus naik. Jadi kita lihat body mana ditambahin gitu ya. Jadi 2 kekuatan body ditambahin, sisanya 1 tuh lemah gitu. Misal ini ke market, di sini kan posisinya body 1, oke, naik bodinya ya. Body yang ukuran kecil. Ini ditambah ini analisis ini sama ini ya. Jadi 2 merah kan. Jadi kita lihat bodinya kuatnya naik 2 nih. Nah, kita open position di sini. Sini. Jadi ini 3 candle yang kita analisis, kita open position di sini, terus sini. Jadi apalagi kalau tambahannya mendukung, misal tambahannya kita tarik gini, oh ternyata dia juga di area resisten, berarti kita punya plus untuk open posisi. Nah, gitu. Kalau yang ini, misal nih kita lihat di sini, kita analisis misal di sini 2 hijau sama 2 merah ya. Berarti 2 body naik, body turun, body naik. Kira-kira dia kenapa dia nggak turun? Kita harusnya turun kalau ilmu kalian lihat dari segi body ya. Karena udah 2 bodinya yang kuat turun, sementara 1 yang naik. Nah, itu kita ambil perbandingan juga di konsep-konsep tadi, bahwa kita harus patuhi yang namanya dasar. Itu harus dipatuhi dasar dimana kalau namanya candle ada titik jenuhnya, dia sudah tinggi naik, pasti dia bakal turun. Nah, ini di sini kita lihat body hijau naik tinggi, habis itu ditutupi merah, oke, turun ya. Di sini lagi tutupi lagi merah ya. Nah, kita bandingkan kalau kita gabungin 2 candle ini merah, 2 candle merah sama satu hijau ke sana, maka
tentunya dia sudah begitu kuat untuk turun gitu. Ada saatnya dia balik karena ini bodinya sudah menutupi dua candle sekaligus, maka sudah pasti asumsinya kita balik ke perbandingan konsep dasar yang kita ingat bahwa namanya candlestick itu pasti ada titik jenuhnya di mana saat dia sudah sangat tinggi maka dia turun. Nah, di sini kita lihat dia di sini sudah sangat tinggi, maka dia turun. Nah, balikannya dia cuma sampai sini satu candle. Lanjut candle kedua lagi di sampai sini. Nah, kebalikannya kan ada. Makin dia terlalu turun, pasti dia naik lagi. Nah, di situ kita open posisi balik. Jadi, konsep bukan hanya cuma dalam satu bentuk body, tapi juga kita harus ingat dasar-dasarnya, ya. Jadi kita ingat bahwa oh ini gini ilmunya, ini gini ilmunya gitu. Oke, misal kita menganalisis candle ini ya. Sekarang posisinya lagi kuat turun. Plus di sana juga turun, ketiganya turun. Kalau kita lihat ini ada di area resisten candle sebelumnya, maka hukum dari yang tadi adalah kita sudah terlalu kuat turun, maka ada saatnya dia naik. Apalagi kalau menyentuh resisten gini, berarti dia sudah saatnya naik karena di sini bodinya kuat naik. Di sini turun sudah saatnya dia naik. Kenapa saya open posisi naik? Karena ini mendukung salah satunya lagi gitu. Jadi setiap candle itu harus kita analisis. Seandainya ini bukan di titik sini, kita masih bisa prediksi dia bakal turun. Karena dua bodi sana sudah sangat mendukungnya untuk terus tren ya. Kita coba. Ya, misal ini kita analisis candle gerak. Ini yang saya bilang tuh candle potensi. Itu kalau udah terlalu bawah muncul candle-candle gini. Yang saya bilang ke teman-teman waktu ngajar ini ya, sumbunya di ujung-ujung itu kecil, di bawahnya panjang. Oke, kita cuma analisis ini yang bergerak sekarang. Kita lihat dia naik. Kita kan ambilnya durasinya satu jam, 1 menit setengah ya. Ini bodinya naik nih, didukung sana 2, terus dia coba turun, dia naik lagi, dia turun ya. Berarti di sini kita harus open posisi naik teman-teman. Agak telat saya ya, harusnya dia di bawah sini. Itu cara perbandingan. Sementara gerak itu dia kita lihat titik paling jenuhnya itu. Nanti titik jenuhnya itu pada saat dia turun. Oke, satu ilmu tersalurkan. Nah, ini lagi ada ilmu satu. Kalau teman-teman setiap lihat doji, habis doji, terus ada candle tiba-tiba naik, itu kita bisa open posisi balik. Ya, habis juga begitu juga doji, misal doji hijau tiba-tiba candle turun, itu kita bisa open posisi naik. Ya, itu. Oke, ini sudah setengah lagi. Kita tunggu kalau di sini berakhir ya, kita open posisi turun. Ini perhitungan open posisi yang tadi ya. Kita rugi masih di sliding karena yang saya bilang tadi tuh open posisinya di sini ya, di sini. Nah, oke. Nah, kemudian kalau kita cara bangun mentalnya gini, kita sabar, fokus dulu. Ini misal sisa 85 juta, kita fokus di sini. Oke, bodinya besar, sana bodi kecil, berarti kekuatan turunnya ada plus 1 gitu, dia turun ya. Ini akhirnya kuat naik, sini 1 plus 1 naik. Nah, sini kita open posisi teman-teman, situ ya, baru sini kita open posisinya sini gitu ya. Itu caranya ya.
dia paling efektif itu sebenarnya di kripto. Kalau di pair Euro USD atau pair mata uang dia biasa agak ya biasalah, kalian tahu Euro USD itu modelnya gimana. Oke, masuk sebagian. Ini saya latih terus mentalnya. 71 malam minus ya. Nah di sini ada Maruboju. Nah ini momennya turun dikit. Oh bukan Maruboju. Satu body kuat naik turun. Sini kita lihat dia oke. Situ ya. Kita bisa juga untuk merinci melihat time frame 30 detik. Ini saya sarankan selalu untuk lebih meyakinkan diri lihat time frame 30 detik. Time frame 30 detik kita lihat di sana posisi candle turun ya. Di sini terlalu turun, di sini ada body yang pendukung, dua body sini. Maka di sini kita open posisi boom. Enggak masalah dia. Enggak masalah ya. Jadi kita bisa, tapi sebentar kita bakal analisisnya di kripto aja, karena ini Euro USD agak terlalu ini. Oke, ini kita tunggu ya. Saya lebih saranin kalian itu pakainya di kripto ya. Ini misal body naik, turun, body turun, body turun nih. Oke, turun. Nah, di sini kita bakal open posisi turun. Di sini sebenarnya pas dia naik dikit tadi, kita open posisi turunnya di situ. Ya. Oke. Nah, tuh turunkan dia tuh kan. Dia bagusnya tuh di sini, pas di sini tadi. Bagusnya di sini ya. Kita tunggu aja. Oke, ini kripto masuklah ya. Nah, kebetulan di sini kita bakal ketemu tren turun. Di sini kita open posisi banyak ya. Di sini. Oke. Kenapa saya turun? Pertama di sini ini area support ya. Sini ini body yang pendukungnya ini bodinya pendukung ya. Ini tren turun yang saya maksud. Kenapa yang saya maksud tadi, dimana kita harus hati-hati saat ini yang kemarin saya ajarin. Kalau di sini saya saranin hati-hati kalau perlu ke open posisi yang turun gini berurutan 1 2 3 4 candle, berarti ini ada penerusan. Nah, kita kan biasanya di sini pasti bakal buy karena lihat ini titik support. Tapi dia nggak nurut, kita kompensasi, dia nggak nurut lagi, malah turun terus. Jadi itu konsep yang saya bilang. Kalau lebih bagus dia, kalau kalian lihat body gini, ada pendukung yang seimbang, body panjang, semuanya seimbang. Terus ada body kecil, itu kalian open posisi terus turun. Karena itu pendukungnya, ya. Itu salah satu pendukung.
Ini kan titik support tuh dilewati. Dilewati. Karena konsepnya gitu yang saya bilang, kalau forex dia kalau terlanjur turun ketemu kayak gini dia pasti naik lagi. Kalau binary option beda, dia turun, yang gini ditembus turun terus gitu. Itu yang materi yang awal saya bahas tentang sesuatu yang membuat kalian banyak rugi ya. Mungkin itu penutup aja dulu. Nanti kalau besok lebih bagus kita mulai lagi lebih cepat, dan tentunya besok saya akan tempat terus kalian sama ilmu-ilmu pembacaan grafik yang bergerak ini. Tadi baru body ya, masih ada sombo sama grafik-grafik ini. Oke? Salah satu dukungan dari ilmu candle yang kita pakai itu bisa kita sini seperti kita lihat di sini ada ilmu candle body ya, 2 body plus di sini udah kecil-kecil bodinya. Kita bisa ambil time frame 3 menitan. Di sini misal kita ambil 3 menitan ya, 1942 lah urutan kedua dari sana. Kita bisa ambil 3 menitan. Habis itu kalau kita tambah dukungan, misal kita menambah di dukungan Bollinger Band, itu kalau candle sudah di luar dari garis itu sudah punya kesempatan kita sini ya. Apalagi kalau kalian punya ilmu kompensasi kekalahan. Nah tentunya kalau dengan dukungan ilmu body yang saya jelaskan semalam, maka kalian kombinasikan ilmu body itu plus ini di luar dari Bollinger Band. Jadi 2 penambahan yang menguatkan gitu ya. Jadi jangan salah untuk menerapkan ini juga. Kalau kalian ingin tambahan pakai Bollinger Band, lihat di luar di sini candle plus ilmu body ya. Nanti open posisi lagi 3 menitan ya. Kalau resikonya sih 1 menit paling berisiko, makanya saya anjurin 3 menit kalau yang begini. Sekarang ilmu body yang kita pakai adalah misal ini ya. Kita kalau hitung ini body 1 ya, sama ini plus 2. Yang sana tuh tanda yang pembalikan arah yang ini ya, 2 ini. Nah kita hitung di sini ada 4 candle kuat nih, 1 2 3 4. Jadi bodinya 4 kuat ya. Tapi di sini ada body 2 yang mendominasi. Nah ketika dia di sini udah coba naik, tetap ini yang akan memenangkan 2 ini. Kekuatan ini tidak akan mempengaruhi 2 kekuatan ini, karena ini sebelumnya berada di titik support. Jadi di sini kita selalu open posisi 1 menit. Kalau ada tiba-tiba candle naik di gini ya, ingat area resistennya. Oke. Misal di sini saya open posisi 1 menit. Di sini 1 menit, lalu teman-teman tunggu. Kalau di binomo dia mainnya bisa sampai 1,5. Nah nih dia turun lagi kan, kemungkinan dia bakal terus turun sampai di bawah tuh gitu. Ini kripto ya, dari awal saya ajarin teman-teman itu di ilmu body yang ada di kripto. Nah tuh turun sampai sini. Di sini perbandingan ini sama ini plus ini terus di sini, ini kita masih punya kesempatan 1 kali open posisi kalau bodinya cuma sampai di situ doang. Di sini kita bakal coba ya sekali lagi, 1 sini. Oh ini ada maruboju teman-teman, ada peluang lah ya. Oh bukan maruboju ternyata. Oke itu dulu, yang penting itu udah masuk. Ini saya kabari ya. Tadi saya bilangnya di sini, tapi ini saya kabari kalau masih masuk ya. Ini adalah salah satu contoh sombo yang terjadi, makanya candle di sini bisa turun. Di sini bisa kita open posisi turun karena adalah pertimbangannya
kalau kita tarik dari body sini sudah terjadi kenaikan, dan sumbu di sana mendukung untuk menolak kembali karena sebelumnya dua tekanan kuat ini didukung oleh sumbu yang sementara bergerak pasarnya sekarang, ya. Gitu cara analisisnya. Itu ilmu sumbu. Jadi candle ini kalian sudah saya ajari, dia kalau bentuknya gini di atas maka dia ciri-ciri candle yang menguatkan untuk turun. Sebaliknya jika dia di bawah maka tanda-tandanya dia kuat untuk menolak naik. Kita cari ini satu biji satu, ya. Terus ada ini nih satu, ini terus di sana ya turun, ini turun ya, ini candlenya ini ya naik, dan banyaklah contohnya. Ini tinggal kita lihat aja di sini nih, dua candle ya. Kita lihat lagi di bawah nih, pasti ada tuh nih. Kita tarik ke belakang pun selalu ada pastinya ya. Oke, ini tinggal kita tunggu hasilnya gimana. Yang ini sudah masuk ya nih. Oke, dan kita lanjut lagi. Itu hanya baru sekedar ilmu saja tentang materi tentang sumbu ya, cara memahami sumbu. Nah, sekarang teman-teman sudah lihat bahwa saya sudah pernah mengajarkan kalau yang namanya sumbu itu sudah semakin saling mendukung dan banyak, itu ada banyak versinya. Ini misal ini kan ya, ini sudah ada ilmu yang saya bilang tentang candle itu. Di sini ada sumbunya plus sana, ini udah panjang-panjang gitu, akhirnya tren turun gitu. Jadi kalau yang ragu 1 menit bisa open posisi sampai berapa menit lah gitu. Nah, habis itu kita perlu paham bahwa di sini saya sudah kasih teman-teman ilmu tentang body ya. Nah, di sini saat dia turun body 1 2 3 4 berarti sudah memenuhi syarat untuk tren terus turun nih. Nah, oke, 1 2 3 4 dia turun terus. Nah, di sini dia melemah ya. Karena kita lihat di sini bahwa kekuatan turun itu body mendukung gitu. Di sisi lain di sini ada sumbu-sumbu juga yang mendukung itu ya, yang panjang gitu ya, kayak hammer. Terus sumbu turun yang kuat turun plus sumbu yang seimbang itu muncul dua ya, berarti dia tekan terus gitu. Di sini sudah mulai ada sumbu yang ujungnya yang kecil tapi di bawahnya panjang, berarti sudah ada indikasi bahwa dia mulai melemah sumbunya. Di sini sumbu panjang muncul tuh, berarti ada dukungan kedua, di mana di sini keraguan apakah dia sumbunya ke bawah atau tidak. Cuman karena ini kita lihat di sini mungkin kita tarik juga ke arah sana, sudah pasti di area support itu kita kalau tarik ke sana. Tuh benar kan? Area supportnya kan ini. Gitu. Nah, jadi itu yang perlu dipertimbangkan tuh, sering buat garis horizontal untuk titik-titik support sama resisten biar kita ada pertimbangan gitu. Nah, di sini karena itu sudah di belakang itu tuh kita tarik pas banget gitu. Di sini plus sumbunya juga mendukung plus 1, berarti ada 3 dukungan. Pertama di belakang di area support, di sini dia sumbu untuk naik ya muncul. Terus di sini sumbu yang saya bilang antara dua tuh ya, antara dua naik atau turun dua ya gitu. Istilahnya tetap diambil oleh dua posisi yang lebih mendukung, artinya di belakang dia support plus sumbu yang ini. Jadi ini lemah gitu. Nah, di sini lemah, kita lihat apa? Bodinya melemah jadi tipis. Nah, makin kuat kita untuk open posisi naik ya dukungannya. Seperti itu contoh yang perlu kita terapkan gitu. Kita menggabung-gabungkan antara ilmu sumbu yang kita punya, kita hitung benar-benar plus dengan bodinya, plus dengan area SND atau enggak, area sideways atau enggak gitu. Kita harus benar-benar hitung yang begitu. Ya, jadi saya kasih gambaran lagi ini, yang ini ya modelnya. Oke, terus saya foto dulu.
Nah, saya permantap lagi tentang sumbu. Ini sumbu setengah jadi ya, antara naik atau turunnya. Jadi ini kita tidak hitung. Plus ini 2 ya. 2. 1 2. Keraguan naik. Berarti tidak boleh kita hitung sumbunya. Ya. Berarti apa yang kita hitung di sini? Kita hitung di sini adalah 2 keraguan sumbu antara naik dan turun. Berarti kita hanya cari dukungan lain. Nah, cari dukungan lain itu dari mana? Pertama sini body turun ya, kuat, ditolak oleh 2 candle ini, maka potensi untuk turun itu ada. Kenapa ada? Karena di sini kekuatan merah itu apa? Body sell itu sangat kuat, ditambah dengan area sini. Kita tarik ini area resisten gitu. Di sana nggak ada candle yang terbentuk body yang mengindikasikan untuk turun, maka terserah teman-teman open posisi 3 menit misal 3 menit itu terserah ya, ataupun 1 menit. Kalau rugi sekalipun dia kalau open posisi 1 menit ada kompensasinya. Intinya ilmunya nggak sampai gimana-gimana amat gitu kompennya. Yang penting teman-teman bisa gabungin antara sumbu. Kalau nggak pas pakai sumbu berarti kita pakai body plus tarik ke belakang lagi, dia di area mana kita hitung benar gitu. Kita tunggu dulu ya, kita tunggu itu terbentuk jadi apa. Mana? Oh ini terbentuk jadi ini. Nah di sini turun ya, nggak naik nggak turun. Di sini kan kita perhitungan kita 1 2 3 candle turun. Tapi dia pas akhir kita tahu dia membentuk jadi apa. Nah, membentuk jadi ini. Nah, teman-teman tahu kan bahwa ini apa yang harus kita ambil di sini? Pertama, di sini kita tarik ini adalah area resisten ya. Area resisten menjadi area support baru untuk candle yang ini. Apa yang terjadi di sini adalah candle yang kita prediksi turun dia tidak turun, tapi malah membentuk candle seperti ini, maka hitungan kita adalah 1 2 3. Nah, berarti ini adalah body-body yang pendukung untuk menolak naik, plus support ini tidak ditembus, berarti karena dia tidak ditembus dia akan naik gitu ya. Plus ilmu sumbu yang saya kasih muncul gitu. Ini candle yang menunjukkan area reversal pembalikan ditambah plus 1 sana. Maka dukungan naik pun harus Anda open posisi di sini. Gitu, atau saat turun sini bisa ya. Ataupun di sini itu bisa ya. Jadi itu artinya kita saling mampu mengkombinasikan antara ilmu-ilmu itu. Body plus sumbu plus kita tarik ke belakang lah, kita lihat area resistennya, supportnya ada atau enggak, kalau ada ditembus atau enggak gitu. Digabung-gabungin. Artinya kalau kita rugi di sini sekalipun, kita punya dana talangan untuk open posisi selanjutnya di sini yang bisa menutupi. Ya, jadi resikonya itu bisa kita tekan dengan ilmu yang kita miliki. Enggak terlalu banyak rugi amat gitu maksud saya teman-teman ya. Jadi video-video yang saya kirim ini tolong di save ya. Ini 1940, ini 1945 ya. Jadi tolong diperhatikan candle 1, candle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau dalam sistem sistem kita mau analisis ya. Jadi 8 candle 5 6 7 8. Oke, jadi 5 6 7 8 karena di sana jadi merah yang ini berarti dia memenuhi syarat, tidak ada 4 candle warna sama berurutan. Maka 1 2 3 4 di sini saya harus buy ya. Di sini. Tapi saya tahu di sini bakal turun. Tapi karena kita pakai sistem yang kita bilang sistem non rugi dari kompensasi yang kita pakai, maka ini kita open posisi tetap buy. Tapi kalau dengan pengilmuan kita tahu ini tetap bakal turun karena sudah muncul candle gini ya. Candle ini tolong diingat ya. Apalagi kalau mungkin teman-teman tarik ke arah sana di area resisten misal ya. Nah ini kan area resisten 5 candle berarti dia bakal turun 3 menitan.
Di sini kita pakai sistem yang saya edukasi. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4. Sini buy ya. Kalau rugi dinaikkan 0,5 lagi, naik. Nah, di sini teman-teman sudah dapat buktinya kan? Kalau di sini di open posisi sini kita buy sudah profit. Ya, selanjutnya ini ya. Jadi ini patah ya, nggak perlu kompensasi ke level 2 seperti yang saya jelaskan. Ini patah di open posisi pertama di candle kelima. 1 2 3 4 5. Ini 6, candle ke-6. Ya, gitu. Coba kita perkecil. Kita perbesar sedikit. 45 30. Oke. Ini 1945. Ini ya 1945. Beda warna. 1930 beda. Cuman kan syaratnya teman-teman sudah tahu, saya bilang kalau doji hati-hati, bahkan kalau perlu jangan. Ya. (1925) beda warna, 1920 beda warna, 1915 beda warna dari candle kelima ya, 678 ya, 4 candle ya. Tarik lagi sini, nah beda warna lagi, candle 5 678 4. Jadi gitu, jangan dikasih tahu ke siapa-siapa biar nggak bocor sampai ke pihak brokernya, sehingga sistem trading yang saya kasih ilmunya itu nggak cepat dibaca oleh broker. Misalnya kalau sudah banyak yang ngedukasi di YouTube, misal saya ingin cukup kalian aja yang tahu teman-teman. Ini harus wajib di Euro USD wajibnya, karena ini adalah mayor currency-nya ya. Disamain kalau ke binomo silahkan samain, dan candle yang bergerak di Olim Trade sama-sama open posisinya. Seperti yang saya bilang, syaratnya adalah 4 candle yang berurutan. Di sini 1910 ya, beda. 1995 ini pasti rugi. Nah, candle keempat kalian pasti sell kan, karena warnanya hijau. Nah, rugi. Itu pun kalian tahu bahwa kalian harus hati-hati karena ini malah doji gitu. Candle keempatnya malah doji. Ini rugi. Karena apa? Karena di sini candle 4 berurutan warnanya sama. 1 2 3 4. Di candle keempat warnanya sama. Jadi tren pasti kuat naik ya. Itu ya. Penting Anda tahu. Selain itu, kalau udah selain itu pasti beda lagi nah. 1910 lihat beda. Kalian tinggal pakai kompensasi kekalahan, misal melalui open posisi pertama tuh $1, habis itu 2,5, habis itu kalau rugi 6,5, habis sekarang $15. Sudah pasti tertutupi kok. Ini yang ini juga beda ya, $1 ya, pokoknya gitulah. Tarik ke belakang sampai hari apapun dia masih beda ini kan ya teman-teman ya.